Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi auzina an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Yang saya muliakan Syekh Al-Ustadz Syekh Kiai Haji Abdus Salam Panji Gumilang, para sesepuh, para alim ulama, begitu juga ibu dan para asatizah, al-asatid wal asatizah pesantren Az-Zaitun, saudara-saudaraku, adik-adikku, para santri dan santriwati Pondok Az-Zaitun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali, kita berkumpul kembali untuk merayakan tahun baru 1 Muharram 1443 Hijriah, dan tentunya kita awali dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan niat kita yang bersih untuk mengikuti apapun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan ini, lebih baik, dan lebih baik lagi. Bermakna hijrah. Hijrah berarti bukan hanya shifting, bukan hanya berpindah, tapi merasakan, mempelajari, memikirkan, bergerak, mencanangkan diri, meniatkan diri untuk selalu berubah dari hal-hal yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Dalam masa-masa sulit seperti ini, insya Allah ini adalah bagian dari ujian Allah kepada kita semuanya. Ujian dalam konteks sebagai kita mukmin muslim, kita sebagai sebuah entitas negara, kita sebagai komunitas dari Indonesia Raya, kita sebagai suku-suku bangsa, dan kita sebagai keluarga yang selalu berharap kehidupan yang lebih baik. Insya Allah Allah tidak akan memberikan ujian yang kita tidak mampu menanggulanginya, yang kita tidak mampu untuk menjalaninya. Para hadirin, adik-adikku, para santri dan santriwati, pada kesempatan hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih menapaki kaki-kaki kita di tempat yang luar biasa ini. Pesantren Az-Zaitun, Ma'had Az-Zaitun ini buat saya adalah sebuah pilar besar, bahkan menjadi mercusuar,
Mungkin bukan mercusuar. Kalau mercusuar itu hanya memancarkan sinar, tapi dia adalah pilar besar, soko guru dari sebuah benteng yang begitu panjang dan luas, benteng peradaban umat Islam terakhir dunia. Ketika umat Islam di mana-mana tidak memiliki lagi kekuatan untuk membangun peradabannya, di Eropa sudah sejak awal ke-13 runtuhnya Andalusia, di Timur Tengah sampai kehancuran dinasti-dinasti. Kita ingat setelah Muawiyah terus ada lagi Abbasiyah yang juga begitu lepas begitu saja, hancur begitu saja, tidak bisa membangun kembali. Mughal Emperor, Timur Leng, Fatimid di Mesir, apalagi kerajaan-kerajaan di tengah-tengah padang pasir yang luas. Kekuatan kaum yang selalu berpindah-pindah hancur lebur, tidak lagi dapat mempertahankan diri. Terakhir di awal abad ke-20, Ottoman 1924 rontok dan hancur, dan itulah terakhir kekhilafahan umat Islam, dinasti terbesar yang menguasai 2/3 dunia, hancur berkeping-keping, dijajah oleh para penjajah dari Eropa, habis. Kita menjadi manusia dunia ketiga yang selalu harus mengikuti apa kata orang. Saudara-saudaraku, adik-adikku, santri dan santriwati semuanya, sulit untuk umat Islam untuk membangun lagi peradabannya. Di Timur Tengah sampai hari ini negara-negara bisa terbangun. Ada negara KSA, Kingdom of Saudi Arabia, dengan rajanya yang luar biasa. Ada United Arab Emirates, ada Qatar, ada Bahrain, ada Oman. Semuanya adalah kerajaan-kerajaan kecil yang sengaja dipisah dan dipecah-pecah, berbahasa sama, bahasa Arab, kitab suci yang sama, Al-Quranul Karim, Rasul Nabinya sama, Muhammad. Bertakbir dia, bersujud, beruku, bersujud sama, tapi hidup di dunia memikirkan dan hanya memikirkan dinastinya, hanya memikirkan keluarganya, klannya, sukunya. Pernah memikirkan umat yang besar ini di dunia? Tidak. Tidak lagi ada peradaban umat yang terbangun di Eropa, di Timur Tengah, di Afrika. Negara-negara Afrika kita lihat sendiri. Di Persia kita lihat sendiri hari ini. Di mana lagi peradaban umat itu akan terbangun? Kita terbang ke Amerika, dari Amerika Utara, dari Alaska, Kanada, Amerika Serikat, turun ke tengah, ke Meksiko, ke Kepulauan Alabama, ke Amerika Latin, Argentina, Chili, Brazil, sampai ke Kepulauan Malvinas. Tidak ada pembangunan lagi untuk umat ini. Yang ada adalah kelonengan gereja.
yang adalah salib, peninggalan crusade, perang salib dulu. Di mana lagi umat membangun peradaban? Kita sudah terbang dari Eropa ke Timur Tengah, ke Afrika, terus kita ke Amerika, sampai Amerika Latin. Oke, kita terbang ke Australia. Di Australia ada umat Islam, ada sekitar 300 sampai 400 ribu umat Islam di sana. Tapi mereka adalah imigran yang hanya mencari kehidupan. Orang Indonesia ada di sana, banyak restoran Minang di Sydney itu, di Perth, di Canberra, ada orang Islam Indonesia. Tapi tidak ada lagi pembangunan peradaban. Apakah kita terus menjadi bagian yang terus tertinggal? Oh tidak. Masih ada ekuator bumi, khatulistiwa. Masih ada jajaran kepulauan yang dijanjikan oleh Allah, yang katanya juga adalah surga, potongan surga yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini. Orang Eropa bilang, dia adalah bekas-bekas peninggalan Atlantis yang tenggelam dan hilang. Ada bagian orang juga mengatakan bahwa dia adalah dulu tempat di mana Sulaiman singgah dan menancapkan akarnya membangun sebuah istana. Banyak sekali cerita tentang negeri ini. Banyak sekali cerita tentang negeri ini, di mana tempat adanya Rama dan Sinta, kaum Brahmana, kaum Siwa. Tempat di mana Siddhartha Gautama duduk merenungkan dirinya atas Tuhan yang Maha Kuasa. Negeri ini juga sebagai saksi, di mana para kaum pedagang datang. Pedagang dari timur jauh, pedagang dari timur tengah, pedagang dari Persia. Maka tidak heran kalau di Sibolga Barus ada peninggalan dari abad ke-8 dan ke-10 Masehi. Seorang saudagar muslim datang, mati meninggalkan jejak bahwa Islam telah hadir di Nusantara ini dari abad ke-8. Kemudian ditemukan lagi berbagai peninggalan. Malikus Saleh di Aceh, Samudra Pasai di abad ke-14-15, sampai ke Tidore, Ternate, dan sampai ke Raja Ampat, menjadi tanah-tanah yang tidak terlepas dari injakan kaki-kaki muslim. Dari Sabang sampai Merauke, 7 juta kilometer pantai Indonesia, tidak ada satu pasir pun yang tidak terinjak oleh kaum muslimin. Hari ini kita boleh merasa tertinggal, tapi hari ini juga kita harus bersyukur bahwa semangat hijrahnya Rasulullah SAW masih tetap ada, dan peradaban itu hidup tidak akan pernah mati. Indonesia, Nusantara sebagai benteng pertahanan peradaban umat Islam dunia terakhir, dan salah satu soko gurunya adalah Az-Zaitun. Pondok Az-Zaitun dari Desa Gantar, tadi saya lewat, jalan terus mengikuti pagar. Setiap pagar itu ada pilar-pilar. Inilah inspirasi saya berbicara hari ini. Ternyata kita tidak akan kehabisan pilar dan soko guru. Dari Aceh
ada rangkang, benasah. Dan ke tanah Delhi. Di sana ada sebuah peninggalan umat Islam yang luar biasa dan sampai hari ini hidup. Coba kita bayangkan, seandainya kita berdiri di Aceh, 0 km Sabang, kita berdiri dan kita tarik garis lurus ke timur, maka tangan saya ini kalau saya tarik lurus akan bertemu dengan sebuah kota bernama Bangkok, Siam, Thailand. Saya turun ke Medan, ke Dili, saya berdiri dan saya melihat ke timur, maka saya akan bertemu dengan Malaka. Saya turun lagi ke Minangkabau, saya bertemu dengan Johor. Terus turun ke Batam, saya melihat betapa terang menerangnya, cemerlangnya lampu-lampu di sebuah kota, negara kota bernama Singapura. Saya naik ke atas, melewati laut Kalimantan, sampailah saya di Kalimantan Barat, Pontianak, ke Singkawang. Saya berdiri di sana, saya langsung bertemu dengan negeri bernama Sarawak. Berjalan lagi kaki saya ke timur, di Kalimantan Timur, saya bertemu dan melihat luar biasanya sebuah negeri kecil bernama Brunei Darussalam. Dari sana saya naik perahu terus ke sebuah tempat atau pulau terkecil dan terjauh di negeri ini bernama Pulau Miangas. Saya berdiri di sana dan saya melihat lampu-lampu para nelayan dari kepulauan Mindanao, Davao, Filipina. Saya terus pergi ke beberapa pulau sebelum Biak. Saya bertemu dengan beberapa pulau di sana, pulau yang ternyata adalah bagian daripada Raja Ampat. Saya melihat beberapa kepulauan yang menjadi sebuah negara. Ada Vanuatu yang masih terasa anginnya. Saya turun ke bawah, sampailah saya ke Nusa Tenggara Timur. Kita tahu di sana ada Timur. Saya ke NTB, ke Pulau Rote, Pantai Darwin terlihat pasir putihnya melambai-lambaikan kepada saya. Kaki saya masih di tanah air Indonesia. Saya sudah melewati berapa negara, kaki saya masih di tanah air Indonesia. Saya terus pergi ke Jakarta, saya melihat ke barat Jakarta, di sana ada kepulauan Christmas. Saya terbang lagi ke Sumatera, ke pantai barat Sumatera, ke Sibolga. Saya melihat bagaimana orang-orang nelayan India dari Madagaskar bertemu dan berjualan di tengah laut. Kaki saya masih di tanah air Indonesia. Negeri sehebat ini, negeri seluas ini, dan kita mayoritas, maka kita harus membangun dan mengembangkannya. Kita tidak boleh lengah. Kita harus terus berhijrah. Berhijrah lagi. Setiap tahun kita berhijrah. Apa yang tahun lalu kita buat ketika hijrah kita kemarin? Hari ini kita mulai berhijrah kembali, memikirkan bagaimana hijrah kita ke depan. Hijrah berarti bukan hanya pindah tempat, tapi bagaimana meningkatkan al-harokah barokah. Bagaimana kita menggerakkan otak kita, pikiran kita, jiwa kita, hati kita, badan kita menjadi sesuatu yang berkah. Fil harokah barokah. Pondok Az-Zaitun adalah salah satu yang akan menjadi
pusat dari gerakan itu. Dia menjadi sokoguru, juga menjadi pusat gerakan itu. Tahun 2026, itu 6 tahun lagi, Gontor 1 abad, Pondok Pesantren Gontor. Kebetulan saya menjadi anggota Badan Wakaf Gontor, dan saya juga ingin menyambut bagaimana kita menjadi bagian yang amat sangat penting bagi negeri ini. Kita bukan sebagian dari negeri ini, tapi kita adalah bagian yang amat sangat penting dari negeri ini. Kalau tidak ada kita, tidak ada ulama, tidak ada pesantren, tidak ada para santri, negeri ini tidak akan ada. Negeri ini terbangun dari sebuah, tadi saya sudah katakan, ada rangkang, ada menasah, ada balai, ada pengajian, ada majelis taklim, ada pondok pesantren, dan semuanya adalah bagian yang sedang membangun peradaban. Insya Allah kekuatan ini akan terus menjadi lebih kuat, bukan mengendor, bukan melemah, tapi terus menguat. Kekuatan dalam memegang tali-tali Allah, kekuatan dalam memegang cita-cita Rasulullah untuk umatnya, kekuatan untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang selalu tentram, damai, sejahtera, makmur, adil. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Harus kita yang melakukannya. Boleh dinasti apapun di negeri ini hilang, boleh dinasti apapun di dunia ini hilang, tapi umat Islam, peradaban Islam tidak akan pernah hilang selamanya. Mungkin ini saja sambutan saya. Kalau saya ngomong bukan sambutan namanya, pidato atau ceramah panjang. Mohon maaf, dan saya terakhir ingin mengatakan, mari kita bersatu. Fi ayyi ardin tato wa anta mas'ulun an islamnya. Di mana kaki kita berdiri, kita bertanggung jawab atas keislaman diri kita dan keislaman tanah yang kita injak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.